Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 27 Juni 2020. Belajar dari iman seorang perwira. Perenungan hari ini diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam perenungan kemarin kita telah diperlihatkan bagaimana iman seorang yang sakit kusta. Dia mengalami mukjizat kesembuhan karena imannya. Dan hari ini kembali kita diajak merenungkan tentang iman seorang perwira. Perwira Romawi merupakan tulang punggung paling penting dalam ketentaraan Romawi. Atau dengan kata lain, perwira Romawi yang datang kepada Yesus adalah seorang perwira yang sangat dihormati di kerajaan Romawi. Dia datang menghadap Yesus memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Matius 8 ayat 6. Rupanya saudara-saudaraku sekalian, bawahannya sedang sakit. Mungkin juga sakitnya sangat parah sehingga dia menghadap Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya, kenapa seorang perwira pimpinan mau mengurusi masalah bawahannya yang sedang sakit? Kenapa perwira itu tidak mengutus bawahannya yang lain untuk bertemu Yesus? Hal ini sangat jarang sekali terjadi, di mana seseorang yang kedudukannya lebih tinggi mau meminta merendahkan diri untuk bawahannya. Yang sering terjadi adalah orang-orang yang lebih rendahlah dengan berbagai cara dan upaya untuk menyelamatkan atasannya. Di sini kita mau belajar dari seorang perwira ini, di mana dia mau melepaskan predikatnya untuk melaksanakan kasih yang tulus. Dalam berbuat kasih kita mau berkorban, merendahkan diri untuk melayani, sekalipun itu bawahan kita. Inilah kasih yang dikehendaki oleh Yesus untuk kita perbuat. Dengan melihat kesungguhan sang perwira, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Matius 8 ayat 7. Perwira Romawi sadar akan dirinya sebagai bangsa non-Yahudi yang sebenarnya tidak layak menjamu atau mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Namun, walaupun demikian, dia percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan prajuritnya. Jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh." Matius 8 ayat 8. Iman perwira Romawi ini merupakan iman yang dilihat Yesus di kalangan orang Yahudi, melampaui iman yang dilihat Yesus di kalangan orang Yahudi. Peristiwa ini menjadi sindiran, peringatan bagi orang-orang Yahudi yang mengklaim dirinya sebagai anak-anak kerajaan yang mewarisi keselamatan. Dan sindiran ini juga merupakan sindiran dan peringatan bagi kita semua yang mengakui sebagai murid-murid Yesus saat ini. Suatu ungkapan iman yang luar biasa. Pantaslah Yesus memuji akan iman perwira ini. Adakah kita memiliki iman seperti seorang perwira ini? Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita pun sering mengucapkan kata-kata yang sama. "Ya Tuhan,
saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagaimana saudara-saudara sikap kita saat mendaraskan perkataan ini? Adakah kita mengimaninya dan mengamini? Realitanya, sering kita sekedar berucap sebagai seremonial saja. Kita tak meresapi dan mengimani dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya, saat kita mengucapkan kata-kata ini, Yesus sungguh hadir dan sedang menyapa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini mau menyampaikan kepada kita semua, saya dan saudara, bahwa panggilan untuk mengasihi bukan berdasarkan siapa dia, namun bagaimana keberadaannya. Bukan berdasarkan status, pangkat, jabatan, ekonomi, dan sebagainya, tapi kerendahan hati. Kuasa mukjizat dari Yesus dapat kita alami tergantung bagaimana kita mengimaninya. Bagaimana kita bersikap saat menanggapi firman-Nya. Iman kitalah yang menentukan akan kehadiran kuasa Yesus yang menyembuhkan. Dari renungan ini, saudara-saudaraku, kita mau menunjukkan iman kita sebagai orang yang percaya seharusnya dapat menyembuhkan juga orang lain, atau dengan kata lain, dengan keberadaan kita, kehadiran kita akan memberikan sukacita bagi orang lain. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam segala permasalahan kehidupan, datanglah kepada Yesus, karena di dalam Dialah jawaban segala permasalahan tersebut. Orang yang mengandalkan Yesus akan mendapatkan lebih dari yang diharapkan. Dan oleh iman, kita pulalah kita diselamatkan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.